Semangat pagi. Kami senang di studio Akmikindo TV karena kehadiran sosok hebat dan pelaku UMKM. Beliau anggota dewan di Kota Depok dan pernah berkarir di BRI. Pengalamannya di UMKM sangat berjubel dan itu nanti akan kita tanya karena juga menang karena mempromosikan UMKM. Namanya Bapak Binton Nadabdab Esos MM. Dan kami tetap dampingi Ketua Umum kami Pak Dr. Laurentius Manurung SEMM. Beliau menjadi Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil Menengah Mandiri Indonesia. Selamat siang. Siang Pak. Bang Binton, terima kasih waktunya di studio Akmikindo TV. Ya, selamat siang. Salam sejahtera, salam solidaritas, salam UMKM. Itu yang penting. Karena anggota dewan saya lihat di media sosial sangat banyak bercimbun itunya ya. Aksi-aksinya untuk membela dan membantu rakyat. Oh, memang harusnya tugas anggota dewan seperti itu. Iya. Untuk itu jadi gaji. Ya kan, kurang ya? Betul. Kita senang. Mungkin ada pengantar dari Pak Laurentius karena kita kehadiran penting ini menurut saya karena pelaku dan punya kapasitas otoritas untuk membuat kebijakan. Kita dengar pengalamannya di Depok juga. Mungkin dari Terima kasih nih Pak Hotman. Selamat datang di Akmikindo TV Pak Binton. Ya, tenang. Ya. Beliau ini kita sangat kagumi karena mau terjun ke politisi dan tetapi dia dengan kekhasan bagaimana mengembangkan UMKM tadi ya. Tadi kita sebelum tayang ini kita berbincang-bincang, beliau berpengalaman di BRI juga sudah membina beberapa UMKM. Ternyata juga passion beliau hari ini adalah juga untuk mengembangkan UMKM khususnya di Depok. Dan beliau juga mempunyai usaha bubur Segunung. Bubur Segunung Binaan Binton Nadabdab. Binaan Binton Nadabdab yang nanti bisa kita gali supaya beliau nanti bisa menularkan pengalaman, pengetahuan bagaimana UMKM kita di daerah. Saya kira ini bagi saudara-saudara rekan-rekan anggota Akmikindo ini suatu waktu yang tepat untuk kita belajar dan juga mendengarkan pengalaman yang luar biasa. Saya kira begitu Pak Hotman, kita berikan waktu yang seluas-luasnya kepada Pak Binton Nadabdab untuk memberikan sharing pengalaman, sharing pengetahuan mengenai UMKM. termasuk pengalaman Abang waktu di Bangkir BRI ya. Iya. Dan membina UMKM. Mari silakan dimulai Pak. Iya, jadi perkenalkan, terima kasih Pak Dr. Laurentius Manurung yang sudah mengundang saya dan Pak Hotman Lumban Gaul atau Hojot Marluga. Ini nama pena ya. Saya Binton Nadabdab, anggota DPRD Kota Depok dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia di Kota Depok. Saya di Komisi A ya, jadi menarik memang UMKM ini. UMKM ini adalah bagian isu politik yang saya gaungkan. Mungkin salah satu faktor yang membawa saya duduk menjadi anggota DPRD di lain beberapa faktor isu yang lain. UMKM ini adalah bagian dari hidup saya. Jadi ibu saya itu seorang pedagang UMKM. Ini merinding nih ya, ini langsung nih kalau udah ingat masa lalu. Dulu ibu saya, orang tua saya itu pedagang pakaian di Pajak Horas, Kota Siantar. Setahu saya, yang namanya pedagang UMKM kalau di sana yang paling elit itu pajak. Namanya Pajak Horas. Jadi kalau di sini tuh pajak-pajak pasar-pasar kayak Pasar Mampang gitu ya, belum ada mall kan. Waktu itu kan masih tahun 70-an. Tetapi yang saya sadari bahwa saya anak seorang pedagang, kedua orang tua saya dagang di Pajak Horas. Kami tinggal di Jalan Raya Utama. Di Jalan Raya di Panjaitan. Jadi muda, bapak saya udah bisa tinggal di situ.
jalan raya. Jadi ibu saya bertahun-tahun berdagang hingga karena rumah kami itu di pinggir jalan raya. Ya. Dia bikin warung di situ. Oh. Karena di sampingnya ada material panglong, di depannya ada BRI, sampingnya ada kedai kopi atau Lapo Tua kan, jalan raya utama. Saya adalah bagian SMP, zaman SMP itu diadakan. Saya orang yang sudah ikut menjaga warung itu. Oh. Ya, ikut menjaga warung itu. Dan saya yang selalu mencatat pembukuannya. Waktu itu saya langsung SMP udah menemani orang tua saya. Di kampung saya itu yang punya mobil pickup pertama ya bapak saya, karena kan berdagang kan. Jadi pagi-pagi udah saya antar pedagang-pedagang sambil mau belanja sayur, ibu-ibu yang di pinggir jalan itu, lalu saya dititipin uang sama ibu-ibu itu, karena dibayar ibuku nggak mau. Oh. Kalau kau bayar besok kau nggak boleh ikut lagi. Tapi ibu-ibu yang numpang itu antar orang tua saya belanja, terus dan kembalinya juga jadi rombongan mereka, Pak Laurentius. Sehingga ibu-ibu yang belanja itu nggak naik angkot lagi ya. Kalau di sana minibus kan, yang kecil-kecil itu mikrolet kalau di sini. Jadi saya dititipin uang terus itu, tanpa sepengetahuan ibuku. Dan kelas 1 SMA saya udah kursus akuntansi. Oh, di sekolah. Di sekolah. Dan saya menjadi guru pengajar akuntansi di kelas 2. Oh. Waktu SMA Negeri 1 Siantar, saya kalau ujian akuntansi, mungkin teman-teman saya kalau dengar podcast ini pasti dia tahu. Saya nggak pernah boleh ikut belajar akuntansi karena akan mengganggu. Karena SMA kelas 1, kelas 2 itu saya udah lulus. Dasar 1, dasar 2 dan terampil. Dan saya ngajar akhirnya di kursus Institut Modern Gandhi dan Talona Course di Jalan Diponegoro. Udah ngajar akuntansi saya masih kelas 2. Jadi saya rasakan bagaimana kekuatan, dulu kan belum UMKM namanya. Per 33 pedagang kaki 5 atau pedagang lah ya. Per 33 ke sana. Itu yang membuat darah daging saya menjadi orang yang betul-betul merasakan bagaimana efek dari UMKM tadi. Kembali cerita saya tadi itu, kebetulan di depan itu ada yang menarik. Di depan itu ada BRI. Oh. BRI persis di depan rumah kitanya, selisih 2 rumah lurus ya. Itu milik inang mudanya bapakku. Oh. Jadi opungku yang punya, disewain. Saya begitu lulus SMA, berangkat ke Jakarta dan seterusnya, saya berpikir gimana saya caranya kuliah dan bagaimana saya bisa kerja di BRI. Kebetulan Pak Laurentius, Pak Hotman, dan masuk kerja di BRI. Luar biasa. Dan cerita itu saya bawa, begitulah kehidupan itu. BRI itu waktu itu saya lihat mereka sudah terus nawarin kita, orang tua saya kredit kan. Ini setelah 5 tahun nih cerita saya dengan UMKM. Baru ya itulah punya pajak dan seterusnya. Akhirnya saya kerja di Bank BRI. Nah ini saya bicara pengalaman dulu soal BRI. Kehidupan yang sama masa lalu saya dengan per 33 dengan para pedagang, ya saya jalankan lagi dalam kehidupan saya di Bank BRI. Nah itulah. Jadi kalau arti sekarang UMKM itu berarti usaha mikro kecil menengah. Ya kan, berarti itulah kalau saya bayangkan definisi daripada UMKM yang ditetapkan oleh pemerintah atau undang-undang nomor 20 tahun 2008. Usaha UMKM itu adalah usaha yang produktif, ya, yang kecil dan dikelola oleh perorangan. Kurang lebih itulah yang disebut usaha mikro. Itu jadi itu pengalaman dulu dan dasar-dasar usaha mikro. Pengalaman saya ya waktu itu kan pindah ya bertemu dengan pengusaha-pengusaha mikro, mulai dari kredit di unit. Kalau BRI itu dulu ada unit namanya, sampai sekarang juga kan ada unit. Jadi ketemu pasar lagi. Kehidupan saya ketemu puluhan tahun ya, kalau ditarik dari lebih dari separuh hidup saya, hampir seluruh hidup saya di luar SMP ke bawah, ya hidup di mikro. Di mikro. Hidup di usaha kecil.
Ya, kita dulu pernah, kalau istilah di perbankan itu kita pernah jadi account officer lah ya. Jadi kita itu mulai dari kredit kecil dan seterusnya dan seterusnya. Itu dulu gambaran saya mengenai kehidupan saya dengan pengalaman saya di BRI. Lalu saya mau bahas juga soal UMKM ini. Saya gini, Pak Laurentius, Pak Doktor, dan Pak Hotman. Sebenarnya apa yang menarik dengan UMKM? UMKM menurut hemat saya adalah usaha yang menjamin kehidupan kita. Iya. Jadi bagaimana dengan pengusaha besar atau kontraktor atau pegawai? Kalau di UMKM, saya mendefinisikan dia pola hidup UMKM itu gini. Pengusaha UMKM harus punya uang setiap hari, omset harian. Dia harus bisa menopang untuk membayar biaya hidup sehari-hari. Biaya makan, biaya beli ikan, dan kehidupan yang betul-betul bisa untuk dimakan pada hari itu. Itu lawannya, versusnya dia kebutuhan harian dengan pemasukan harian. Itu definisi kecil kalau kita tarik praktek definisi UMKM dengan kehidupan kita. Lalu dia harus punya kebutuhan harian tadi dan kebutuhan mingguan. Kebutuhan mingguan kita itu apa sih? Kebutuhan mingguan itu salah satunya mungkin ada undangan. Ya kan? Ada undangan dan ada kegiatan anak-anak dan ada yang dibayar mingguan misalnya. Kalau kita belanja, ada yang utang mingguan. Itulah, itu juga harus ditopang oleh usaha yang liquid uangnya, fresh money. Jadi, lalu ada usaha yang butuh pengeluaran bulanan. Bulanan bayar listrik, bayar telepon, pulsa, token. Nah, kalau UMKM itu bisa terpenuhi kebutuhan itu tiga jenis tadi itu, harian, mingguan, bulanan. Tapi kalau kita karyawan, dia hanya bisa menutupi yang bulanan aja, karena kita mengandalkan bulan. Kalau yang gajinya cukup, mungkin nggak ada masalah. Tapi kalau yang pegawai kalau dibandingkan dengan pegawai kecil, pegawai mikro, kalau di apple to apple kita bandingkan pengusaha mikronya sama dengan pegawai yang level kecil, rendah lah dalam hal ini. Kan itu tidak akan cukup untuk kehidupannya. Mungkin dia tanggal 20 yang utang, begitu gajian, bertahan 10 hari tanggal 1, baru harus bayar. Nah, tetapi di usaha UMKM ini, itu semua bisa dia penuhi. Mau dia pergi arisan, mau dia yang pengeluaran tahunan. Jadi pengeluaran harian, mingguan, bulanan, tahunan, bayar pajak, bayar PBB, dan seterusnya. Kalau uang kita ada, uang tunai, kan ini yang harus mampu menopang itu. Kalau yang kebutuhan-kebutuhan yang lain sifatnya tahunan, kalau pegawai belum tentu bayar pajak kendaraan dia, mungkin dilewatin dulu dan seterusnya. Jadi kebutuhan inilah yang membuat begitu besarnya pengaruh UMKM dalam perputaran uang secara nasional, level mikro, tapi pengaruhnya makro. Itu mungkin gambaran saya soal UMKM dulu, Pak Hotman, gitu ya. Pak Binton, ini luar biasa ini karena memang pelaku dan empati dengan pelaku UMKM, karena orang tua tadi bahkan setelah berkarir di BRI bersentuhan dengan para UMKM. Pak Ketua Umum, Pak Dr. Laurentius, kita kan sudah terus mendengungkan apa itu UMKM dari tempat ini, studio ini. Barangkali kita juga penting meminta kepedulian dari pemerintah. Mungkin bukan pemerintah ya, tapi legislatif yang juga punya ruang kesempatan mereka untuk membantu para UMKM. Karena beliau ini kan punya pengalaman di Depok. Barangkali ada Pak ditambahkan. Betul, terima kasih nih Pak Binton ya. Pengalaman saya membina UMKM ini ya, termasuk dulu waktu saya masih aktif di BUMN. Memang UMKM ini kan kalau kita lihat data ya,
Pertama, secara nasional jumlahnya hampir 64.500.000. Ya. Kemudian dia menciptakan lapangan pekerjaan 97%. Ya, betul. Kemudian kontribusi ke PDB hampir 61%. Ya. Kemudian jumlah total dari pengusaha, seluruh pengusaha kalau digabung dengan usaha besar dia 99,9%. Ya. Namun kalau kita lihat permasalahan UMKM itu yang kami udah identifikasi Pak, mudah-mudahan nanti bisa juga disuarakan di Dewan. Itu hampir sama, mau di daerah, mau di kota, UMKM itu ada umumnya 5 permasalahannya. Permasalahan pertama adalah legalitasnya, khusus yang mikro. Legalitas itu maksudnya menyangkut perizinan dan juga ke dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk berusaha hampir tidak dia punya. Ya. Walaupun pemerintah sekarang untuk UMKM diberikan kemudahan untuk mendapatkan nomor induk berusaha NIB melalui OSS online single submission. Tetapi karena UMKM ini adalah literasi digitalnya kurang, kemampuan dia untuk melakukan untuk mendapatkan itu hampir sulit untuk mereka mendapatkan NIB ini dari diri sendiri, karena juga kalau mendapatkan NIB itu mereka ada ketakutan karena harus memenuhi persyarat formal seperti NPWP, laporan lainnya, usaha-usaha lainnya. Yang kedua adalah mungkin ini yang paling sering ini kita lihat adalah pendanaan. Pendanaan itu adalah untuk mendanai operasionalnya maupun pengembangan usaha. Jadi kalau di usaha besar itu permodalan lah. Jadi pendanaan untuk usaha dia, tadi Bapak bilang bahwa memang betul UMKM ini kadang-kadang dia mendapatkan revenue tapi itu bukan untuk usaha tapi dimakan kan gitu ya. Paling selisihnya itu untuk usahanya. Jadi memang katakanlah dia mendapatkan pendapatan kalau yang kecil itu katakanlah 600.000 per hari, udah luar biasa itu. Tapi mungkin itu harus disisihkan adalah 200.000 untuk kebutuhan dia, berarti 400 untuk usahanya. Sehingga memang artinya pendapatan dan pengeluaran dari UMKM untuk usahanya dan biaya hidupnya bisa sama terus ya. Makanya UMKM level mikro itu begitu-begitu aja nggak berkembang. Karena memang di UMKM ini kan gini, antara biaya hidup dengan dia harus diberikan penghasilan nggak jelas. Jadi sebenarnya kalau usaha besar itu kan ini ya udah, kalau dia sebagai bekerja di usaha itu berarti usaha itu kan harus memberikan kontribusi untuk kompensasi kan gitu. Tapi di UMKM kan enggak. Yang ketiga Pak Binton yang menjadi permasalahan UMKM itu adalah tadi perizinan, legalitas, kedua tadi kita pendanaan, ketiga itu pemasaran produk-produknya. Baik itu usaha-usaha kecil, mikro maupun menengah itu ininya. Karena kadang-kadang dalam hal bersaing usaha mikro UMKM ini bukan lagi hanya bersaing sesama mereka, juga bersaing dengan usaha besar dan juga UMKM dari luar yang sekarang problemnya. Yang keempat adalah SDM. SDM itu baik skill maupun manajerial capabilitiesnya sangat rendah. Contoh, karena skillnya itu kan seharusnya kalau dia usaha A harusnya bisa dikembangkan usaha A ini menjadi usaha yang lebih inovatif. Tapi kan gitu-gitu dari dulu. Kalau dia tukang mie terus. Kalau dia tukang sol sepatu. Tidak bisa dikembangkan usaha ini yang lebih inovatif, kreatif. Karena memang skillnya. Apalagi udah berhubungan dengan manajerial yang sifatnya untuk misalnya bikin laporan, bagaimana laporan pajak, laporan keuangan, laporan bagaimana dia untuk bikin proposal. Ini nggak punya dia. Yang terakhir, ini juga saya lihat, dia mempunyai kemampuan untuk mengembangkan teknologi, karena dia juga ini juga teknologi dan dia tidak punya jejaring. Nah inilah. Jadi kalau ini, kelima hal ini bisa diberikan oleh dukungan pemerintah, mungkin melalui anggota Dewan sangat bagus. Tetapi kalau kita perhatikan, 5 ini sebenarnya ada konsep strategis dia di pemerintah, tapi tidak diimplementasikan dengan baik. Yang sering katakan jangan menjadikan UMKM itu retorika. Ya. Lakukanlah yang sesungguhnya. Misalnya pendanaan, pemerintah menyediakan KUR, Kredit Usaha Rakyat,
memberikan juga sumber-sumber pendanaan. Tetapi tidak semudah itu diharapkan untuk UMKM mendapatkan. Karena tadi untuk mendapatkan KUR itu diperlukan legalitas. UMKM umumnya tidak punya legalitas. SDM tadi kita berangkat, saya punya data Pak Binton, hampir 90% UMKM ini pendidikannya SLTA ke bawah. Bahkan ada yang tidak berpendidikan. Yang SD hampir 50%. Jadi hanya 3% atau sampai 4% yang berpendidikan di 3 sampai dengan S1, S2 pengusaha UMKM. Dibandingkan negara lain, memang kalau kita lihat di negara lain justru orang berpendidikan yang mempunyai usaha UMKM. Artinya kita masalah SDM juga. SDM itu sangat ini. Jadi gini Pak, jadi ini mungkin perlu masukan ini ke Bapak. Bagaimana di daerah itu pemerintah harus peduli terhadap UMKM ini karena dia mempunyai kontribusi yang baik. Mungkin ini saya langsung ini aja ya, saya biar dapat nanti satu-satu saya jabarkan. Jadi yang pertama gini, kelemahan kita pemerintah dalam hal ini, pertama kalau kita tanya mulai dari level menteri. Level menteri, betul. Menteri ini saking pedulinya, semangatnya sampai dipisah. Tersendiri Menteri Koperasi dan tersendiri dari menjadi Menteri UMKM. Itu kalau saya tangkap, apakah semangat memisahkan itu sama dengan prakteknya di lapangan? Sama dengan politik hukumnya yang dilakukan. Tesis saya mengenai politik UMKM. Jadi pemerintah melakukan apa, hukum apa, undang-undang apa yang dilakukan, ya kebijakan politik apa untuk mendorong UMKM. Begini, coba kita lihat, kalaulah pemerintah kita akui sudah memberikan dengan KUR kredit usaha rakyat, ada yang 3%, ada yang 6%, tergantung besarannya. Kredit yang diberikan sampai level 10, sampai level 50, ada juga sampai level 500. Jadi itu kita setuju dengan kebijakan itu. Tentunya kuotanya kan juga terbatas sesuai dengan persetujuan DPR RI dan pemerintah dalam hal ini. Yang harus jauh lebih penting lagi sebenarnya harus dilakukan adalah pertama, apakah semua ruang-ruang publik yang dimiliki oleh pemerintah bisa dipergunakan untuk mendorong tempat berjualan. Contoh, di Bandara Soekarno-Hatta, di pelabuhan-pelabuhan, di terminal, dan seterusnya, itu bayar mahal. Harusnya pemerintah bisa memisahkan mana yang levelnya UMKM gratis dan mana yang levelnya bisnis komersil yang high profit. Jadi saya sebagai orang yang sudah melakukan penelitian dalam tesis saya di S2 ya, saya pergi ke Solo, bukan ke Yogyakarta, ketemu dengan Pak Budi, wakil pimpinan DPRD provinsi dari Partai Gerindra, fraksi Gerindra. Saya dipertemukan juga dengan dia, kami TikTok kayak kita gini, melakukan pertemuan wawancara sama dengan Komisi B Perdagangan. Di Jogja ada orang dulu di Malioboro itu, Malioboro, kiri kanannya dulu kan pedagang, sumpah jadinya. Sekarang itu dipindahkan oleh pemerintah kota provinsi, Pemko, pemerintah kota provinsi, namanya Teras 1, Teras Malioboro 1. Hari ini Teras Malioboro 1 sudah berdiri, tinggi, besar, pakai eskalator, dengan segmentasi bisnis, dibuat segmentasi bisnis kuliner, di mapping juga sama mereka kebutuhan masyarakat, di mana cocoknya kulinernya, di mana cocoknya souvenir dan kerajinan tangan. Itu sampai hari ini itu gratis 3 tahun. Oh, diberikan pemerintah? Pemerintah, masih anggaran pemerintah. Pembangunannya
ditanggung oleh pemerintah dengan mempergunakan dana istimewa karena dia provinsi istimewa. Pertanyaan saya, apakah di ruang publik misalnya, contoh di kantor-kantor BPN, ya itu kan publik tuh, udah pernah saya lihat di Tangsel ada membuat ruangan jualan-jualan di situ. Kedua, misalnya di Superindo, ya di mal-mal yang besar gitu, harusnya di depan itu kan sudah ada kerjasama dengan pemerintah kota itu, ada dibikin stand-stand gitu, kios-kios kecil untuk pedagang UMKM di depan, di teras-terasnya itu. Harusnya ini nggak boleh dibayar. Iya, iya. Jangan di ini. Lalu perjanjian yang di teras Malioboro itu, kalau nggak dagang berapa ini, ada dapat SP1, SP2, udah tak kasih tempat gratis, tapi jangan sampai nggak jualan. Nah, Pak Doktor, jadi saya melihat, menurut pengalaman saya, bahwa tidak efektifnya ruang-ruang publik dipergunakan untuk pedagang keberpihakan kita dengan UMKM. Artinya, aset-aset pemerintah yang tidak digunakan juga, kalau kita Pemko, aset, kan kita bisa lihat. Ini punya pemerintah, lahan kosong, ini punya pemerintah. Harusnya kan bisa dicarikan BUMD, BUMN, membangunkan kios, sesuaikan aja kebutuhannya. Mau gede gedungnya seperti yang Malioboro 1, teras 2 lagi dibangun, besar, mewah, udah kayak di luar negeri. Kalau itu di tingkat Kota Madia, ya di sekitar aset Kota Madia, di sekitar kelurahan, ya disediakan. Masalahnya pedagang itu dagang hari ini, kalau nggak laku 3 hari, Cabut. yang dia pikirkan bagaimana biaya sewa bulan depan. Ya. Ini kalau nggak laku, dia udah harus membayar biaya tenaga kerja. Yang kedua, apa yang terjadi? Nggak laku, basi, kebuang, modalnya habis. Mikir lagi dia untuk bayar sewa. Ini jadi pemerintah juga sering kan kita dengar UMKM naik kelas. Ya. Paham nggak kita ini sebenarnya yang dimaksud UMKM? Apa sih UMKM naik kelas itu? Apa itu, Bang? Jadi UMKM yang naik kelas itu seperti yang saya contoh tadi. Tadinya dia berdagang di teras, ya diberikanlah tempatnya, dikasih ruang dia. Itu kan naik kelas dari pinggir jalan, jadi pedagang di kios. Apa hanya itu disebut? Dari pengelola manajemen yang tadinya nggak punya catatan, ini lakukan pembinaan, lakukan pengenalan, ya. Lakukan pengenalan, pencatatan manajemen yang sederhana pun bisa. Ya, sudah mulai mengenalkan misalnya platform. Ya, ini kan hanya 20% pengguna itu. Jadi contoh misalnya, apakah pedagang-pedagang UMKM itu sudah bisa masuk untuk di websitenya Dekranasda, koperasi dan seterusnya di tingkat mulai kabupaten, kota, sampai provinsi, bahkan mungkin di badan-badan instansi lain, wajib sebenarnya mendukung UMKM, koperasi-koperasi yang ada di BUMN maupun di instansi pemerintah. Ini masalah tempat, ini juga masalah yang sangat paling krusial. Kalau soal pembinaan kan bisa dilakukan bertahap oleh instansi atau seperti APMI Kimdo kan bisa melakukan pembinaan, pendampingan. Itu kan belum ada kemitraan antara BUMN yang ditunjuk siapa dengan asosiasi pengusaha kecil mikro untuk melakukan pendampingan atau advokasi. Masalah kita nih yang harus kita lawan. Yang kedua, yang lain maksudnya, apakah hanya soal tempat? Enggak juga. Sebenarnya kan enggak jualan di satu tempat juga nggak ada masalah.
bisa lewat di rumah, lewat penjualan online dan penjualan menu lewat platform yang lain, misalnya Shopee dan seterusnya dan seterusnya. Lalu siapa yang bertanggung jawab melakukan pembinaan itu? Kalau misalnya masalah pertama tadi itu dianggap gagal, tetapi apakah bisnis makanan yang ada di lingkungan keramaian harus lewat Shopee dan seterusnya? Kan ada kebutuhan masyarakat, misalnya satu pasar, kebutuhan mereka aja udah cukup dengan berjualan di situ. Itu juga harus jadi perhatian. Jadi keberpihakan pemerintah terhadap baik pembinaannya untuk di platformnya sendiri, lalu di pembiayaan secara masif di seluruh Indonesia, belum tentu juga bisa masuk online dan belum terkonek dengan dunia perbankan jauh. Perbankan juga harus didorong ini. Kan misalnya ada perbankan BRI, kan unit-unitnya seluruh Indonesia, BNI. Kan account officer-nya itu atau AO istilahnya, atau sekarang pemasar lah bahasa sederhananya. Ini juga harus jemput bola, Pak Dokter Hotman. Nggak boleh lagi kita dukung hanya retorika. Itu maksud saya. Jadi itu sangat penting dari perbankannya, dari dunia Dekranasda atau Kementerian Koperasi dan Perdagangan melakukan pembinaan rutin, mengenalkan platform-platform yang lain, platform digital dan yang lain, mungkin aset Pemda yang harus diberdayakan dan ruang-ruang publik yang dimiliki oleh pemerintah. Itu bagian yang kita bisa bahas di sini ya. Itu sebagai anggota dewan, tentunya ada juga kebijakan-kebijakan kita mengatur itu, mendorong pemerintah. Ya kan, di BUMD kan ada juga kebijakan wali kota, perwal yang mendorong UMKM misalnya untuk segera merealisasikan apa yang bisa dilakukan untuk mendukung UMKM. Yang jauh lebih penting sebenarnya supaya nggak mubazir produk-produk itu adalah setidaknya menjadikan kearifan lokal, produk kearifan lokal menjadi produk unggulan di masing-masing setiap kota. Iya, betul. Ini yang penting nih. Bika Ambon ada di Medan, Bika Medan ada di mana misalnya, ya kan? Itu kan karena memang nggak tahu di mana ceritanya. Jadi kalau kita ke Depok sekarang, Depok lah. Kalau saya ke Jogja, kembali dari Jogja, apa yang saya beli? Bakpia. Siapa lagi? Gudeg. Sekarang udah ada kemasannya tuh. Gudeg ya. Dan makanan-makanan lain. Atau topi. Apa namanya itu? Blankon. Nah, kalau saya ke Depok, apa yang saya bawa? Padahal Depok ada Universitas Indonesia di situ. Mau balik dari seluruh Indonesia, dari seluruh dunia ada juga orang kuliah di situ. Mau kembali dari Depok, bawa dodol Jakarta, yang ada dari Garut, bukan ada dodol Jakarta. Yang ini yang harus digali, Pak Dokter. Iya. Jadi ini sekali lagi ya buat pelaku siapapun yang mendengarkan ini, supaya nggak monoton hasil dagangan UMKM, jangan bicara hanya makanan. Jogja misalnya apa? Kerajinannya gambar-gambar patung atau relief Borobudur, lukisan patung dan seterusnya. Yang hal-hal seperti ini, misalnya Depok ada belimbing, Depok ya belimbing diolah supaya menjadi produk unggulan lokal. Kalau ke Medan, tipa-tipa, Totoba, tipa-tipa masih enggak, ya kan? Yang gitu-gitu kan, jual andaliman sekarang udah mulai kemasan sambal dan seterusnya. Yang kearifan-kearifan lokal itulah tugasnya asosiasi-asosiasi melakukan pendampingan. Yang dalam hal ini Pak Dokter nih saya dukung nih Pak Nurung, supaya pemerintah mendengar ini. Betul. Asosiasi-asosiasi itu direkrut, dijadikan jadi mitra. Betul. Tapi ini kan nggak tahu ikut nggak? Nah, nggak ada kan? Nah, ini dalam ini sebagai anggota legislatif di tingkat Kota Madia dan saya pernah kerja di Bank BRI 30 tahun. Ini kelemahan-kelemahan yang masih harus kita perbaiki. Sudah bagus tapi kita perbaiki. Itu konsentrasi saya yang ingin terus saya dorong agar
UMKM itu jangan hanya retorika, Iya. semangatnya iya, tetapi begitu KUR realisasi oleh DPR RI untuk diberikan ke masyarakat, nggak bisa bayar dia, Iya. nunggak, macet, dan seterusnya. Harusnya kalau dia berhasil memberikan KUR ini, kan bisa naik dia kredit, naik kelas dari sisi fasilitas kredit yang diterima, bukan KUR lagi, Ya. tapi udah KUR kecil atau KUR menengah dan Ya. seterusnya. Itu Pak Dokter gambarannya. Pak Hotman, saya mau coba tambahin apa? Ya. Sebenarnya mungkin nih Pak Binton, di dalam PP nomor 7 tahun 2021 Ya. yang Bapak tahu oleh fasilitas publik di bandara, di jalan tol, di Sudah pelabuhan, di stasiun ini sebenarnya dipersyaratkan Iya. 30% itu harus Betul. diberikan kepada UMKM. Hanya saja dalam ininya memang dalam PP itu hanya diberikan 30%. Ya. Tapi kalau diberikan 30% yang lokasinya tidak strategis, UMKM-nya nggak Ya. ini. Seharusnya memang harus diatur berapa persen yang sifatnya strategis, lokasi yang prime dan ini. Tapi itu kan tadi kembali, kalau pemerintah nggak punya tekad untuk mengatur lebih teknis memang berat. Jadi kalau hanya dikasih 30%, ya si mallnya bisa bilang ini, katakanlah mall besar ya dikasih di basement, ya kan nggak laku juga kan. Tadi sebenarnya benar, kalau diberikan tempat-tempat ini mungkin kalau di mall, oke, di daerah depan berapa persen di sini, berapa persen di sini, sehingga memang ada kombinasi sinergitas antara usaha besar dengan kecil. Demikian juga di bandara. Kalau memang bandara itu kan penghasilannya kan untuk menyewakan ruangan. Tetapi sebenarnya semata-mata jangan lagi hanya melihat itu, seharusnya juga UMKM diberikan ruang. Tadi betul kalau misalnya diberikan tidak berbayar sewa ruangannya, tapi kan bisa berbagi hasil. Jadi bagi hasil itulah yang untuk kompensasi terhadap pemilik infrastruktur misalnya. Jadi ini Pak, saya titip ini mungkin kalau bisa misalnya di Depok ada pilot project itu bisa dibuat. Memang Pak di mall harus 30% dikasih Pak. Ya. Di fasilitas stasiun bis, stasiun kereta api, bandara, kemudian tol, kemudian tadi saya emang nggak memahami apakah di alun-alun kota boleh. Tapi kan yang nampak sekarang kan malah tadi seperti ini beberapa tempat yang tadinya UMKM sudah misalnya dekat-dekat trotoar malah dihilangkan. Demi katanya mungkin keamanan, kerapian. Tapi kan seharusnya dicari solusi tadi kan gitu ya. Tadi udah dilakukan solusinya. Kalau di teras di Jogja, dipindahkan. ya. Tapi kan di beberapa daerah kan malah nggak diberikan ruang. malah hanya diusir aja, dianggap itu sebagai hama untuk yang mengganggu. Jadi itulah Pak. Jadi memang kami dari UMKM sangat memahami bagaimana membina mendampingi UMKM, tapi memang sampai hari ini pengalaman kita belum pernah kita dilibatkan langsung. Ya. Ya. Jadi ini pernah kan kita melihat data ya. Kalau kita bicara data, bagaimana peran UMKM dalam perekonomian bangsa? Betul. Ya. Sangat. Menurut data Kementerian Koperasi, ya tahun 2023 nih UMKM menyumbang 61% dari PDB besar PDB sekali. Indonesia atau setara dengan 9.580 triliun. 9.580 triliun. Ini kan nggak tanggung-tanggung nih ya. Yang kedua, menurut data Kamar Dagang nih ya, Kamar Dagang Kadin nih, tahun 2023 UMKM menyerap 97% tenaga kerja nasional atau sekitar 117 jiwa. Jadi 117 juta jiwa pekerja. Saran saya sih buat seluruh partai politik nih, kalau pemerintah nggak cukup, ini ada cerukan sumber, ya sumber suara yang bisa kita bantu. Saya pernah lihat konsentrasi salah satu partai baru, ya dia tuh pengusaha nasional, pemiliknya nggak sebut nama ya. Pernah dia bikin gerobak-gerobak, ya banyak untuk pedagang-pedagang. Tapi saya pernah ke kantornya, saya lihat kenapa suara dia kecil. Kapan gerobak yang diberikannya aja udah berapa ribu. Itu diekspos dan kita lihat secara masif pembagiannya. Kenapa gagal?
mungkin yang mengelola tadi itu tadi Pak. Jadi seremonial dilakukan, tapi nggak dilakukan. tapi setelah itu apa yang mau dilakukan? Nah, kalau seandainya saya ada di situ pasti lain lagi cerita itu. Mungkin itu Bang, itu menarik itu. Karena kami juga di wartawan pernah berbincang itu juga. Kemungkinan karena ada bocoran itu tidak dibantu modal sepenuhnya. Jadi hanya dikasih gerobak, tidak dibina dan tidak dikasih modal. Mungkin barangkali ini juga penting karena UMKM itu kan butuh modal. Pengalaman Abang di Bangka mungkin bisa di-share juga. Jadi saya melihat potensinya dulu ya. Berarti Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM itu tahun 2001 nih data nih kita pakai data. UMKM itu menyumbang 60,4 total investasi nasional. Iya. 60,4 total investasi nasional. Lalu menurut Kementerian Koperasi UKM tahun 2003 lagi nih 99 yang dijelaskan tadi, 99% dari total usaha di Indonesia dengan 66 juta unit usaha. Betul. 60 juta unit usaha, unit-unit. Jadi bayangkan banyaknya itu. Jadi tadi pertanyaannya, saya harus jawab nih karena saya pernah di bank. Bagaimana bank bisa menjangkau yang 66 juta ini tadi unit usaha? Ini kan UMKM nih. Lalu pertama, pemerintah memang dalam hal ini pemerintahnya Pak Presiden Prabowo sudah ada pemutihan yang BI checkingnya, slipnya itu misalnya dulu kolek macet 5432 udah diputihkan ya, nanti jenis-jenisnya nanti bisa dilihat di Google lah karena banyak kan. Itu kan sudah diputihkan tuh bisa mendapatkan fasilitas kembali. Apakah masyarakat itu sekarang kalau dikasih kredit bisa mengembalikan atau tidak? Ada dua orang kenapa menunggak. Pertama, mindsetnya belum dapat dia sebagai peminjam. Dia dapat uang bisa berubah menjadi konsumtif. Atau dia meminjam bukan karena kebutuhan tapi karena keinginan. Lalu kalau sudah dapat kredit, ya itu tadi ya, ini karena konsumtif. Dia disadari bahwa dia akan bisa mendapat lebih lagi kalau sudah dapat kur. Tetapi umumnya kan yang dapat kur hanya boleh sekali dapat kur, nggak bisa berulang dapat kur. Dipaksa dia mau naik, padahal kemampuannya juga nggak naik. Ini juga harus dikoreksi. Nah itu ya. Jadi sekarang kemudahan-kemudahan udah diberikan sih apa? Ya betul. Nggak perlu harus dulu surat keterangan domisili segala macam. NIB saja. Nomor induk berusaha aja kan udah cukup dan udah mudah udah prosesnya. Tadi disinggung sama Pak Dokter NIB segala macam. Masih ada ya masyarakat ini yang takut mengisi NIB. Sebenarnya pemerintah sudah mendorong masing-masing kabupaten kota, provinsi sudah mentargetkan NIB yang terdaftar setiap tahun. Sekian targetnya, tahun berikutnya sekian. Tercapai atau tidak tercapai itu ada KPI-nya untuk mengukur orang itu kepala dinas kepala bidang dan seterusnya. Sebenarnya itu udah jelas tuh. Persoalan yang paling krusial karena mindset kita ini, masyarakat ini masih liar, belum ada pendampingan tadi itu, sehingga begitu dapat kredit ya udah nggak ada pembinaannya. Bank kan pegawai bank sebenarnya kalau kami di bank itu saat beberapa account kredit itu misalnya kalau ada 50 nasabah itu maksimum satu account officer-nya, satu pembinanya dan seterusnya. Kalau 200 berarti ada 4 dan seterusnya. Itu ada alat ukurnya itu. Tetapi karena dia terus ditarget untuk nasabah baru, dia lalai, nggak akan melakukan pembinaan di sini, sehingga pembinaan itu hilang. Yang ada mencari nasabah-nasabah baru terus karena Pak Dokter
ini Pak Hotman, ini kalau udah dapat kur minjam lagi belum tentu bisa dikasih. Jadi harus mencari yang baru terus. Itu jadi persoalan. Gitu. Pak Laurentius, ini kan karena waktu membatasi kita juga. Ya. Sebenarnya masih banyak pertanyaan kita untuk Ya. narasumber kita Pak Binton ada Adam. Tapi barangkali bisa menambahkan sebagai ketua umum asosiasi ini, kita sangat peduli UMKM itu menaik atau maju semua. Tapi ini kan perlu semua kerjasama begitu. Ya, baik. Saya Pak Binton, saya udah mempelajari bagaimana UMKM di berbagai negara dibandingkan dengan UMKM Ya. di Indonesia. Yang pertama memang kalau kebijakan, kemudahan, insentif, hampir semua negara melakukannya. Indonesia juga. Tetapi implementasinya yang tidak sama. Contoh, kalau kita lihat dari total pendanaan yang diberikan oleh oleh Indonesia terhadap UMKM hanya baru 20%. Ya, betul. Total pinjaman itu berarti 80% dimakan oleh usaha besar yang tadi hanya 0,01%. Ya. Kita 99,% hanya dapat 20%. Itulah juga yang kita lihat dari kontribusi ekspor kita hanya 15%. Kontribusi UMKM itu 15 sampai 18%. Kalau kita lihat di negara katakanlah kalau Cina, Jepang, Korea, rata-rata 40 sampai 60% itu pendanaan itu diberikan ke UMKM. Nah, ini mungkin data yang harus banyak, Pak. Sehingga memang ekspor mereka bisa di atas, khususnya bisa 60% UMKM itu. Jadi didorong. Saya pelajari selanjutnya. UMKM ini tadi kan di SDM sama inovasi yang kelemahannya. Riset di berbagai negara yang mengembangkan UMKM itu dibiayai oleh pemerintah. Risetnya. Ya. Riset itu Ya, penelitian, pengembangan, dan pengembangan UMKM itu pendanaannya setuju. sehingga UMKM itu misalnya kalau ada produk-produk masa kini misalnya yang dibutuhkan, pemerintah sudah melakukan riset melalui lembaga yang ini, lembaga yang ada di sana, ini diberikan ke UMKM. Jadi jangan lagi UMKM itu disuruh untuk melakukan riset untuk penelitian pengembangan produknya. Ya. Nah, Indonesia ada BRIN. Di sana juga ada sebenarnya direktorat yang menguasai UMKM. Ya, badan riset ya. Tetapi tidak tahu apa hasilnya. Ya. Tidak pernah juga diberikan kepada kita. Ya. Mungkin mereka hanya melakukan penelitian-penelitian dalam rangka kebutuhan internal. Jadi kalau ini, kemudian ini juga yang ini, kalau khusus Cina, setiap provinsi itu diberikan memang zona-zona UMKM Ya. khusus. Iya. Betul Cina ya. Seharusnya di Depok itu bisa itu Pak. Gitu. Iya. Di berapa mungkin dibagi berapa zona di sana, tapi betul ada jangan dibikinkan sama semua sehingga semua berkompetisi di situ jadi nggak bagus. Kalau misalnya juga zona untuk tekstil, zona untuk souvenir, zona untuk kuliner, Segmentasi ya. segmentasi itu jauh lebih bagus untuk mengembangkan sehingga dan juga diantara mereka bisa saling sinergi. Nah, Ya. jadi ini mungkin ini Pak, jadi kami berharap Bapak sebagai pelaku UMKM berpengalaman di perbankan dan juga sekarang diberi kesempatan rakyat untuk menjadi salah satu wakil di Dewan Kota Depok ya. Ya. Kota Depok itu harapan kami bisa dikembangkan Pak. Jadi saya kira gitu, kita akan suarakan ini Pak Binton dari Amikindo ini, kami akan berusaha terus bagaimana supaya UMKM itu tidak menjadi hanya retorika semata-mata, tetapi implementasi yang realistis perlu diberikan. Saya harus jawab juga ini ya supaya nggak terputus pembicaraan kita. Di Solo, Bapak tadi bicara segmentasi. Jadi kalau di Solo, saya kan pernah tugas di Solo. Kalau di Solo ada pasar kelitian, dari barang-barang bekas, jadul-jadulan. Nanti ada pasar kembang. Oh iya, bagus berarti. Nanti ada pasar misalnya besi-besi tua khusus di sana. Ada sih. Lalu berbagai macam-macam. Jadi bunga, pasar kembang, bisa orang datang dari seluruh Indonesia kalau cari bunga. Wah, ini kan bagus sekali. Apa yang terjadi? Orang mau cari spare part motor, mobil jadulan yang lama, radio segala macam. Banyak di situ. Di Semarang juga ada di Kota Tua. Saya pernah datang hanya untuk mencari
mencari spare part motor Suzuki yang tua. Saya nginap dong. Ya. Jadi Stay, penginapan itu bayar hotel, makanan, kuliner, dan seterusnya. transportasi. Ini juga bagian yang harus diciptakan oleh pemerintah. Betul. Jadi itu tadi, itu bagian inovasi kan itu. Kan banyak yang bisa kita kembangkan, spesifikasi usahanya. Iya. Lalu tadi saya harus menyinggung juga sedikit, disinggung tadi kan ada waktu menyampaikan itu tadi ada soal SDM. Tantangan SDM-nya itu gini, menurut Kementerian Koperasi, saya biasakan pakai PPT. Iya. Ini 2023 nih, hanya 20% UMKM kita yang mempergunakan, yang menggunakan platform digital. Iya. Rendahnya literasi itu. Literasi digital. Itu tadi kan, kalau ada misalnya kementerian itu bisa kerjasama dengan pemerintah, melakukan itu, tugasnya apa, dapat bantuan dari pemerintah apa. Nanti kita harus perjuangkan itu, Pak. Ya. Itu yang harus kita perjuangkan nih nanti nih kalau kita bergabung. Lalu data B ini 70% mengelola keuangan kita ini masih secara tradisional, konvensional, nggak paham, kurang keterampilan manajerial, dan pelatihannya juga minim. Asosiasi itu harusnya tuh punya bagian peran di situ. Dan itulah nggak bisa bikin bersaing dengan Cina. Tadi kan Bapak jelaskan tuh ya, Cina. Barang-barang Cina masuk ke sini semua. Lalu tantangan modal juga. Ini perlu nih, BI tahun 2020 nih, 50% UMKM mikro itu tidak bankable. Iya. Ya kan? Itu tahun 2020 nih. Lalu sulit mengakses KUR itu karena pertama, kita itu kan nggak terbiasa mendokumentasi. Misalnya kalau kita udah datang tamu rame, terus udah beli, nggak kita data tuh siapa pembelinya, pelanggannya, database-nya kita nggak pernah siapkan dengan baik. Itu satu. Lalu didukung data kementerian nih, Kemenkyu nih tahun 2020 juga, bahwa dana PEN untuk UMKM hanya 123,4 triliun. Distribusinya itu belum merata. Betul. Merata. Pinjaman informal dengan bunga 20-30% membebani UMKM. Tapi sebenarnya pemerintah udah berpihak betul sih sebenarnya dengan UMKM. Kebijakannya, gitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Artinya kita juga, apakah kemarin dengan ditutupnya TikTok, kan pernah TikTok jualan tuh? Iya. Waktu masih gratis-gratisan, sekarang bayar apa aja lewat TikTok, promosi aja supaya banyak followers aja bayar 90. Yang kaya jadi sana karena kebijakan kita. Benar nggak? Bayar loh promosi TikTok. Sekarang promosi udah bayar. Kalau dagangan ini dulu gratis. Jadi yang dulu pasar Tanah Abang itu jadi ikon tekstil di Asia mungkin sekarang sudah enggak. Itulah pengaruh itu. Tapi kan yang kita maksud, kita nggak bisa menolak apa yang terjadi. Ya, perkembangan. Ya, perkembangan harus update. Tapi kita harus memperbaiki apa yang harus kita lakukan untuk memenangkan satu pertandingan. Itu mungkin yang penutup dari saya kalau. Terima kasih kiat-kiatnya, Bang. Ya. Saya meminjam ucapan Helmiahnya juga. Karena teman Abang juga saya ingat. Iya, teman saya. Dia bilang soal ilmu itu kan semua daging ini wawancara. Betul. Ini sahabat Admik Indo TV, daging ini semua untuk kita pelajari, untuk kita dengar bagaimana kita UMKM bertransformasi menjadi lebih bagus, naik kelas begitu ya. Iya, naik kelas. Terima kasih narasumber Pak Laurentius dan Pak Binton. Terima kasih.